kenapa kalah? Nah itu. Tapi mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Tapi tambah lagi Vin, kemarin habis kalah juga di Carabao kan. Di Wembley juga. Jadi dan penalti dalam juga. Dan penalti juga gitu. Ini sebelum kesannya nih Vin, menurut kau ini sebenarnya apa sih yang terjadi sama Chelsea ini? Emang kita pernah bahas ya kemarin di podcast kan, seberpengaruh itu nggak sih dengan beritanya Abramovich gitu-gitu tuh menurut kau berpengaruh nggak sih sampai sekarang? Ada nggak sih ngaruhnya? Kalau aku bilang ngaruh agak spekulatif sebenarnya, karena menurut aku sebenarnya nggak tidak mempengaruhi cara bermain tim semuanya. Itu tetap ada di tanggung jawab pelatih kepala sebenarnya kan. Betul ya, benar. Dan bagaimana Chelsea bermain semalam sebenarnya menurut aku mereka nggak benar-benar kalah dari Liverpool. Hanya saja cara mereka mengantisipasi Liverpool lebih bertahan dibandingkan Liverpool yang lebih all out kan. Jadi tadi kesannya terlihat Chelsea ditekan habis-habisan, padahal kalau kita lihat sepanjang laga sebenarnya Chelsea mampu juga memberikan perlawanan berarti, kayak di awal babak kedua, di paruh akhir babak pertama. Itu Chelsea memang mampu memberikan tekanan. Hanya saja di extra time itu Chelsea kelihatan udah kehilangan bentuk lah. Karena nanti kita bahas lah, karena Chelsea juga kehilangan beberapa pemain pilarnya gak bisa main kan, seperti kayak Havertz gitu. Itu dulu lah dari aku sebenarnya untuk Chelsea. Oke, ini Ben, ini menarik nih, tadi kau udah sempat singgung dikit ya. Ini kalau dari aku dikit Ben, sebelum mungkin kau agak panjang, karena aku jujur ini laga yang buat aku agak boring ya. Terutama di nggak usah di extra time udah pasti nggak jelas. Yang terutama di babak biasa aja, babak 2. Buat aku dengan nggak adanya Havertz, biasanya kan kita bahas inilah. Pas Carabao kan itu Lukaku nggak main, Havertz yang main kan. Itu Chelsea ini masih bisa menekan, masih mau ngepres gitu loh. Di ini jelas sekali gimana adanya Lukaku ini kan dia memang mungkin speednya nggak sejauh nggak secepat Havertz. Cuma yang lebih parah lagi tuh si Lukaku kan nggak se-mobile Havertz gitu. Jadi Chelsea Tuchel aku bilang memang keputusan yang tepat untuk bermain tidak pressing, tidak gegen pressing kayak biasanya. Karena memang dengan ada Lukaku ya jelas ya apa yang mau diharapkan gitu. Jadi seorang Lukaku bisa ngepres ya nggak guna juga gitu. Jadi aku mungkin dikit itu Pin, yang kenapa nih laganya agak boring kalau aku bilang. Jadi kau gimana? Setuju aku apa gimana menurut kau? Pendapat kau benar sih. Terlebih akhirnya sebenarnya aku bilang kayak apa ya? Adanya Lukaku ini lagi-lagi kayak jadi membuat cara main Chelsea hanya satu arah gitu kan. Nah itu dia betul. Ketika ada Havertz itu permainan Chelsea itu apa ya? Enak lah. Di sepertiga akhir tuh dinamis seperti Liverpool aku bilang ya. Dimana Havertz pun bisa menjemput bola, bisa ada di pinggir lapangan, bisa ya free roll lah dia di kotak penalti sebenarnya kan. Nah, sedangkan ketika ada Lukaku perannya terbatas ya kan. Hanya sebagai pemantul dan hanya sebagai target man. Dan itu pun crossing semalam nggak ada yang bagus aku bilang. Malah justru akhirnya banyak ke tiang jauh. Malah yang bagus Alonso malah yang jadi banyak dapat kesempatan ya kan. Alonso sama Mount gila sih. Iya. Itu sih. Tapi kalau aku tanya buat Kodo terkait untuk Liverpool sendiri sebenarnya. Kehilangan Salah di sepertiga babak pertama berpengaruh dengan harusnya apakah Liverpool sebenarnya bisa mengakhiri laga di 90 menit waktu normal apa gimana menurut lo? Karena tahu Jota bermain di posisi kanan kan bukan posisi naturalnya kan. Gimana menurut kau? Apakah sebenarnya Liverpool punya kans lebih besar untuk mengakhiri laga tanpa harus extra time? Terutama apalagi penalti. Buat aku kans untuk mengakhiri laga tanpa penalti enggak juga sih Ben, karena aku bilang Liverpool juga tadi malam depannya itu terlalu apa ya? Oke, sebelum Salah cedera pun dia juga dikantongi sama Chalobah kalau nggak salah. Chalobah juga gitu. Jadi coba gak sih? Rudiger yang ngepres dia. Rudiger. Nah, ya intinya backnya Chelsea pun juga solid gitu loh. Jadi buat aku adanya Salah pun juga, ya mungkin gak sampai penalti ya mungkin ya. Tapi gak terlalu berpengaruh sih kalau aku bilang. Chelsea di belakang juga solid gitu loh buat aku Ben. Yang memang masalah Chelsea apa ya? Mungkin gara-gara Liverpool terlalu ngepres dan ya ini balik lagi ke satu nama ya, Lukaku juga gak mau bantu permainan Chelsea, jadinya Chelsea seolah-olah tuh nggak bisa ngapa-ngapain sih kalau aku bilang, dan itu sangat berpengaruh dengan satu nama itu Lukaku. Kalau buat aku sih sebenarnya kunci dari Liverpool terlihat lebih superior ini sih, terlebih Chelsea nggak mau bermain pressing seperti biasanya ya, itu tuh adalah bagaimana Liverpool ini mampu
men-skip bola langsung ke depan loh. Kau lihat berapa laga kesempatan kan, ada Trent Arnold, ada Robo, ada Thiago yang aku bilang vision mereka benar-benar luar biasa. Misalnya kita tahu ketika Chelsea tidak mempres high di depan, mereka fokus bagaimana memutus serangan sebelum masuk ke lini tengah Liverpool, ya kan? Fokus mereka. Nah, tapi Liverpool punya kemampuan untuk skip gitu ke depan langsung lompas-lompas yang aku bilang yang ini memang apa ya? Memang gitu. Vision yang luar biasa dari dan yang lebih aku kagumi lagi Luis Diaz jadi pemain berkelas di laga ini ya. Setelah sekian minggu terakhir lah akhirnya ya walaupun nggak terjadi gol ya, tapi aku bilang layak sebenarnya Luis Diaz tidaknya 1 gol lah tadi malam. Ngeliat bagaimana performanya ya. Tapi kalau aku bilang dia juga agak ini sih agak egois, terutama di babak pertama kalau kita ingat ya. Itu pas ada celah kosong di Salah agak jauh sih di kanan. Dia memutuskan untuk syuting langsung dan akhirnya itu nggak gol sih. Buat aku sebenarnya tuh kalau umpan ke Salah terusnya bisa gol sih. Babak pertama. Ya mungkin ya memang natural striker yang punya insting gol kayaknya emang kayak gitu kali ya. Nggak bisa disalahin juga lah. Terus untuk Chelsea sendiri, apakah ini kan kekalahan mereka ketiga terutama di final FA, dan sebenarnya secara matematis mereka masih ada kans untuk dikudeta di UCL sebenarnya. Secara matematis. Walaupun secara aktualnya mungkin ya peluang itu lebih poin lah, Ben. Iya. Gimana menurut kau Chelsea? Aman gak mereka di UCL? Oh, kita kalau mau bahas Chelsea apakah dicari Arsenal apa enggak? Aku harus lihat dulu nih. Ini Chelsea lawan apa aja, Bin? Nah, ingat gue ya. Kalau Arsenal kan masih lawan Newcastle, lawan apa aku lupa ya. Kalau buat aku sebenarnya harusnya enggak lah, harusnya Chelsea tetap di peringkat 3 sih. Di UCL buat aku masih tetap. Dan tapi kalau peringkat 3 ini agak meragukan. Tapi untuk spot UCL buat aku udah pasti sih. Harusnya udah pasti. Harusnya pasti ya. Harusnya udah pasti. Okay. Justru Pin yang harusnya kau tanyain, Pin. Ini aku tanya kau aja lah. Harusnya ini Liverpool cuy. Buat kau Liverpool aku nggak usah bahas IPL lah. Karena buat aku ya IPL aku lupakan aja. Karena udah susah lah 3 poin dari City. Kalaupun poinnya sama, City yang juara. City kan? juara ya. Soalnya menang gol juga. Karena di Liga Inggris nggak ada Liga Inggris gol dulu dong bro. Gol dulu kan? Oh boleh. Gol jauh kali. Kita bahas UCL lah. Ini tanpa salah. Buat kau kayak mana nih? Ini kansel Liverpool gimana di UCL, Ben? Tanpa salah loh nih. Agak gimana ya? Sebenarnya menurut aku ya sebagai penonton di layar kaca semalam itu salah ditarik sebenarnya precaution sebenarnya. Bukan benar-benar dia gak bisa main lagi kayaknya ya. Dia precaution gimana minimalisir cederanya lah. Karena 2 minggu lagi kan di akhir bulan nanti tanggal 29. Plus Fabinho yang mungkin gak main juga. Mungkin. Agak berat sih sebenarnya kenapa? Karena kedua pemain ini terutama Fabinho ya. Itu kan memberikan kestabilan di sepertiga akhir tuh. Bagaimana membangun serangan dan juga di dalam bertahan. Jadi apalagi menghadapi tim yang gue bilang eksplosivitasnya kayak Madrid gitu. Jadi agak riskan sih gue bilang. Satu peluang aja bisa gol. Itu gue bilang ketika tidak ada kunci ini agak riskan sih sebenarnya. Jadi kalau aku harap agar final lebih enak sih. Aku harap kedua pemain setidaknya dapat jam bermain lah. Itu sih. Oke. Tapi kalau ngeliat keadaan sekarang kalau seandainya gak main, peluang Liverpool semakin kecil sih. Okay. Aku gak bilang Liverpool gak favorit, tapi peluang mereka lebih kecil aja gitu. Tapi final UCL segala bisa terjadi sih. Bicara mental lah. Mental itu dari Madrid. Ya. Yeah. Tapi Ben, ini kita balik ke FA lah. Buat kau dengan terakhirnya, aku bahas terakhirnya. 3 FA berturut-turut loh Ben. Lawan Liverpool di final, lawan Leicester, sama lawan satu lagi apa cuk? City ya? Arsenal. Arsenal. Buat kau tambah lagi abisan Carabao. Buat kau nih 4 laga di Wembley. Ini sebenarnya Chelsea ini dikutuk apa gimana sih? Ini kita gak usah bahas Roman lah ya. Kita udah 3 tahun loh nih. Kali final terus loh. Buat kau apa nih? Apa yang harus dijadikan alasan udah fans Chelsea ini apa lagi nih? Gak ada apa ya? Leicester.
nggak ada killer di lini depan mereka itu tiap di final. Selalu. Bahkan final UCL tahun lalu pun mereka nggak punya killer kan. Hanya gol dari Harvard aja 1-0 gitu. Musim lalu juga ngadepin Leicester, mereka kalah di extra time. Leicester loh, Arsenal. Gol terakhir di extra time gue bilang. Jadi kayak Chelsea ini nggak bisa nyetak gol di final masalahnya. Itu masalahnya tuh. Mental, Vin? Apakah mental? Agak aku nggak tahu juga ini mental apa enggak juga ya. Yang jelas nggak ada pemain yang bisa menyelesaikan tugasnya. Nggak ada jurus pamungkasnya tuh nggak ada di final. Itu loh yang jadi masalah Chelsea. Di belakang solid, di tengah bisa mengendalikan, bisa lah bereaksi dengan permainan lawan. Tapi di depan ini permasalahannya buat aku. Kenapa nggak bisa klinis di final loh? Itu aja sih. Jadi PR Chelsea. Udah beli Lukaku mahal-mahal ya. 100 juta loh. Luna juga. City 60 juta dapat Haaland. Tapi uniknya Lukaku top skor loh Chelsea sekarang. Oh iya. Gitu-gitu top skor loh dia. Oke, ini pertanyaan terakhir buat kau, apakah Liverpool layak menang di malam ini? Layak menang ya. Layak. Man of the match buat kau siapa? Kalau secara officialnya kan Luis Diaz nih. Kalau buat kau ada nggak nama lain? Luis Diaz, apakah ada nama lain Pin buat kau? Yang bisa dijadikan yang underrated lah gitu. Mungkin Robo ya buat aku. Robo ya. Karena Robo TAA sama-sama punya andil lah. Tapi TAA kita tahu kan dia sering jadi lubang yang sering dimanfaatkan ketika dia lambat transisi bertahan negatifnya. Itu sih. Kata fans MU nggak bisa bertahan. Dia nggak bisa bertahan. Bukan bisa bertahan sih. Suka terlambat yang mengcovernya dia. Oper. Itu sih. Buat aku Robo sih, Robo atau Diaz. Oke, teman-teman, sekian dari kita. Sampai jumpa lagi di next. Kita bakal ada podcast. Ditunggu ya teman-teman, ada podcast nanti. Pantengin aja. Dan teman-teman jangan lupa klik like dan subscribe. Nah, terus dukung kita supaya kita rajin. Karena kalau kita malas nih, kayak kemarin-kemarin kita malas kan. Nah, iya, ayolah. Oke. Apalagi teman kita satu lagi, lebih malas lagi daripada kita berdua. Oke, sampai jumpa di next episode. See ya.